penegasan lagi dari Kejagung. Pak Anang, untuk Sylvester Matutina, apakah benar memiliki ipar di Kejari Jaksel? Kemudian kenapa hingga saat ini belum dilakukan eksekusi? Karena Komjak juga sudah bersuara bahwa akan menjadi presiden buruk untuk Kejagung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Metro ya? Baik. Kami sudah cek berdasarkan dari Kejari Jakarta Selatan tidak ada hubungan persaudaraan dengan pegawai di Kejari Jakarta Selatan sepanjang ini. Yang kedua terkait yang bersangkutan memang belum dilakukan eksekusi, tetapi yang bersangkutan terinformasi terakhir akan mengadakan PK di PN Jakarta Selatan. Ya. Nanti di Kejari Jakarta Selatan dikonfirmasi ya. Baik. Sudah lah. Kita lihat dulu. Nanti kami lihat dulu ya, cek dulu. Karena terlalu banyak nggak terlalu. Oke. Cukup ya? Cukup ya. Untuk ini. Makasih. Makasih. Pak, deket amat ke sono, Pak, ya. Woi, ngomong nih. Apa, Pak? Apa ngomong apa, Pak? Siapa presiden? Siapa? Siapa, Pak? Nama dong. Presidennya siapa, Pak? Ngomong bener. Terpidana kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala, Sylvester Matutina, mengajukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Permohonan PK diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 5 Agustus lalu. Tim hukum Roy Suryo CS yang selama ini meminta kejaksaan mengeksekusi Sylvester menyatakan PK tidak akan menghalangi eksekusi. Tim hukum Roy Suryo meminta Sylvester segera menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi sekali lagi kami tegaskan, PK tidak bisa menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jadi jaksa penuntut umum tidak boleh berdalih karena ada PK tidak melaksanakan eksekusi. Dan saya yang meminta untuk dilaksanakan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah kami, itu memfollow up daripada sikap dari saudara Sylvester Matutina yang berulang kali menyatakan kepada kami, klien kami akan masuk penjara, ya akan menjadi narapidana, ternyata justru dirinya yang berstatus terpidana dan belum dieksekusi. Karena itu kami kemudian memfollow up melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan meminta untuk segera dieksekusi dan sampai hari ini belum dieksekusi. Sementara Kejaksaan Agung menghormati langkah hukum yang diambil Sylvester. Melalui pesan tertulis, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan, "Kita menghormati hak yang bersangkutan dan penasihat hukum. Saya akan cek dulu apakah Kejari Jakarta Selatan sudah menerima pemberitahuan tentang pengajuan PK tersebut." Komisi Kejaksaan juga meminta Sylvester Matutina segera dieksekusi. Menurut Komisi Kejaksaan, eksekusi terhadap Sylvester tidak perlu menunggu putusan PK yang baru diajukan terpidana. Upaya eksekusi itu tidak perlu menunggu putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana, sehingga eksekusi diharapkan segera dilaksanakan sesuai putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena kalau menunggu putusan peninjauan kembali, maka akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Sylvester Matutina divonis 1,5 tahun di tingkat kasasi dalam kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Putusan itu sudah dinyatakan inkrah pada tahun 2019 lalu, namun hingga kini eksekusi terhadap Sylvester belum dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memberikan perhatian terhadap pelaksanaan eksekusi terpidana Sylvester Matutina oleh Kejaksaan sesuai putusan pengadilan
yang berkekuatan hukum tetap. Komjak menilai bahwa proses eksekusi ini merupakan bagian dari kepastian hukum di Indonesia. Komjak mendukung setiap langkah kejaksaan dalam menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel selama seluruh tahapan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Komisi Kejaksaan memantau pelaksanaan eksekusi ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan eksternal terhadap kinerja dan perilaku jaksa. Kami menilai bahwa profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas dalam proses hukum harus terus dijaga oleh seluruh aparat penegak hukum. Komisi Kejaksaan juga menghimbau masyarakat untuk mempercayakan proses penegakan hukum kepada lembaga peradilan dan tetap menjaga suasana yang kondusif, menghormati putusan pengadilan sebagai produk hukum tertinggi, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat dan provokatif. Komisi Kejaksaan akan terus menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang sudah ingkrah sesuai peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Sylvester, benar bahwa terkait adanya permohonan PK dari saudara Sylvester dan penasihat hukumnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan informasi dari Kepala Kejaksaan Jakarta Selatan yang diterima pada tanggal 11 Agustus dan terjadwal untuk persidangannya tertanggal 20 Agustus untuk persidangan permohonan PK dari saudara terpidana Sylvester. Sedangkan terkait permohonan pencabutan paspor atas nama JT, penyidik Kejaksaan Agung telah melayangkan dan bermohon kepada atau imigrasi sekitar akhir Juli. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Juga bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan. Bang Andi, apa kabar? Baik, Mas Noval. Terima kasih sudah hadir. Dan lewat sambungan dalam jaringan juga sudah bergabung bersama kami Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting. Prof Jamin, dengan Tifal apa kabar? Sore Tifa, baik, sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mas Roy, seolah ada ketidakberanian. Kenapa disebut tidak berani? Karena sampai sekarang vonisnya dari Sylvester yang sudah ingkrah itu tak kunjung dilakukan oleh jaksa. Menurut Anda, kalau dari pandangan Anda pribadi, kenapa kok sampai sekarang belum juga dieksekusi nih? Ya jangankan saya, ya orang-orang yang sangat mengerti hukum, ya kayak dewanya hukum di Indonesia, Prof Mahfud misalnya juga kan mengatakan ini harus dieksekusi gitu loh. Dan bahkan beliau juga komentar mau ada PK peninjauan kembali atau tidak. Padahal kan PK itu syarat-syaratnya kan tadi ada novum atau ada kelalaian hakim, kemudian ada misalnya pemberlakuan putusan yang melebihi. Itu kan tidak ada semua. Dan yang jelas dia harus masuk duluan. Karena dia belum masuk duluan, ya lucu saja kalau kemudian tidak atau belum diberlakukannya eksekusinya. Makanya saya juga salut terhadap Komisi Kejaksaan tadi, Wakil Komjak, harus diberlakukan. Makanya kalaupun itu dilakukan atau ada permintaan PK, ya sekarang kan PK, kemarin kan kita juga dengar Mas Tifal katanya dimintain amnesti, ya itu lucu-lucuan semua gitu, belum menjalankan. Dan juga kesannya tidak berani atau ada kesan lain di sini? Pasti juga tidak berani karena sebenarnya kalau dikatakan berkas belum masuk ya, kalau kita lihat kan ini kan sudah zaman online, sudah zaman serba terbuka. Kalau kita lihat di website Kepanitraan Mahkamah Agung, itu juga jelas bahwa tanggal kirim ke pengadilan pengaju, artinya Mahkamah Agung itu juga kemudian mencatat di sini, itu sudah semenjak Senin 9 September 2019. Jadi sudah lama banget ini memang harusnya dieksekusi. Kenapa tidak? Ya
tanyakan kepada orang besar yang ada di balik dia. Nah, ini orang besarnya siapa lagi? Orang Jangan bikin besarnya, spekulasi makanya baru lagi nih, Bang. nuduh orang besar, ya. Tapi kemudian ternyata dirinya yang punya orang besar mungkin ya. Mungkin badannya krempeng, tapi orangnya besar. Sampai disinggung orang besar nih Bang Andi. Ya ini Masuk fitnah akal nggak lagi tuh? nih, nggak masuk akal lah. Kalau ini Yang juga sedang hangat diperbincangkan, saudara, terpidana kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Yusuf Kala Silvester Matutina, mengajukan langkah hukum peninjauan kembali atau PK. Permohonan PK diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 5 Agustus lalu. Ketua Relawan Jokowi, Solidaritas Merah Putih ini mengajukan PK setelah 6 tahun tidak juga dieksekusi oleh Kejaksaan Jakarta Selatan. Pada tahun 2019 lalu, Silvester divonis 1,5 tahun penjara di tingkat kasasi. Sementara itu, Komisi Kejaksaan menyatakan terus memantau pelaksanaan eksekusi terhadap Silvester Matutina. Menurut Komisi Kejaksaan, upaya eksekusi harus segera dilaksanakan. Tidak perlu menunggu putusan PK yang diajukan terpidana. Jika menunggu putusan PK lagi, bisa menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Upaya eksekusi itu tidak perlu menunggu putusan peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana. Sehingga eksekusi diharapkan segera dilaksanakan sesuai putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena kalau menunggu putusan peninjauan kembali, maka akan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.